Halo sob, ini dia sepatu bulat dengan spek badan Adidas Copa Gloro 2. Penasaran dengan improvementnya? Let's go! Adidas Copa dengan sejarah panjangnya terus berinovasi, dan yang terbaru mereka menggunakan siluet ikoniknya yaitu Copa Gloro, di mana ini adalah generasi keduanya. Mari kita sapa dari desainnya terlebih dahulu, di mana mereka masih tampil dengan gaya old school tapi dengan sentuhan yang lebih modern. Di bagian uppernya mereka masih menyematkan fold over tang atau lidah yang bisa dilepas. Ini mengingatkan kita semua dengan seri Copa Mundial karena memang secara gaya ada rasa-rasa Copa Mundialnya lah gitu. Di sini kita punya 3 varian warna ya. Ada warna putih biru yang mana ini inspirasinya datang dari sepatu Adipro 11. Ya, sepatunya Toni Kroos. Kemudian di sebelah kanan gua di sini ada warna hitam yang dipadukan dengan merah. Ini mengingatkan kita semua dengan warna OG-nya dari si Predator, yaitu Predator Accelerator, Predator Mania, dan lain sebagainya. Terus di sebelah kiri, nah ini yang paling mirip dengan Copa Mundial kayaknya ya. Itu kombinasi antara warna hitam dengan putih. Yap, ini warna yang memang wasitable banget lah gitu. Terus selain itu mereka juga menyematkan brandingan di bagian tangnya. Di sini ada logo Adidas terbaru yang tanpa ada tulisan Adidas. Terus di bagian sampingnya ini ada 3 strips. Ini 3 strips yang mirip dengan seri apa ya? Antara Copa Pure atau Copa Gloro yang pertama gitu. Mirip-mirip. Terus bagian belakangnya di sini ada logo Adidas dengan serinya yaitu Gloro. Bagian dalemannya disematkan juga ada tulisan Gloro dengan icon gunting juga. Nah, ini juga nanti akan kita bahas ya, karena sebenarnya ini opsional aja. Kalau misal lu merasa risih dengan fold over tangnya ini, bisa lu gunting. Tapi sih agak eman-eman ya menurut gue ya. Terus di bagian bawahnya di sini ada logo Adidas juga. Hanya itu, memang tampilannya benar-benar seklasik itu, dan itu adalah nilai jual dari si Copa Gloro 2 ini. Sekarang kita ngomongin soal upper dan juga materialnya, dimana di generasi kedua ini masih menggunakan kulit sapi atau cow leather, yang mana ini menurut gue pribadi itu dia lebih ringan dan juga lebih lembut dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, area depannya ini benar-benar enak dan nyaman banget. Kaki kita ketika masuk itu pergerakannya lebih leluasa, kemudian lebih lega juga, dan ya masih fleksibel gitu. Terus di bagian sisi luarnya itu dia ada stitching atau jahitannya juga, dan untuk area sampingnya dia cuma branding aja Adidas dengan material tambahan seperti mesh gitu. Jadi untuk sirkulasi udaranya tetap lancar dan ada tambahan leathernya juga. Di bagian tangnya ini dia juga pakai kulit, tapi kulitnya menurut gue nggak semewah di generasi yang pertama ya. Entah kenapa, mungkin ini juga karena bobotnya dikurangin, jadi memang kadar kulitnya itu agak berkurang. Di bagian sisi lainnya yang membedakan lagi adalah bagian talinya. Kalau di yang generasi pertama itu semakin ke bawah atau semakin ke depan itu semakin kecil, sedangkan yang ini dia masih lebar-lebar aja. Jadi kayaknya tali yang standar gitu ya. Terus kalau di bagian tangnya sendiri memang lebih stabil sih yang Gloro pertama itu sih. Dan untuk bagian lainnya, area bagian belakang, entah kenapa ini adalah bagian yang paling gue suka. Ini area yang menyenangkan banget. Lihat aja area belakang ini dia manis. Terus juga ya permainan desainnya cakep lah gitu ya. Terus juga feel ketika dipakai juga enak banget. Jadi kalau bagian heel tab-nya sendiri ini dia lebih fleksibel, lebih lentur, dan nyaman banget gitu. Gue suka banget dengan improvement di bagian heelnya. Itu juga pengaruh dari area dalamnya, karena di bagian dalamnya sendiri ini dia ada semacam blue drop. Materialnya itu berbeda banget dengan generasi yang pertama yang menggunakan material sintetis, yang menurut gue pribadi material tersebut itu dia lebih licin. Kalau ini dia lebih keset dan glue-nya lebih dapat. Bagian sisi belakang ini benar-benar senyaman itu. Terus bagian lockdown atasnya juga enak, bagian sampingnya juga asik. Jadi gue suka banget dengan tampilan dan juga feel yang ditawarkan dari Copa Gloro ini.
semakin naik kelas aja gitu ya. Dan ngomongin soal kompetitornya juga cukup menarik karena di Nike itu ada Premier 2. Terus kalau di luar negeri sana itu ada New Balance 442 versi 2 yang Pro. Yang mana kalau kita bandingin sebenarnya Copa Gloro ini menang di harganya karena memang lebih murah dari dua kompetitor yang gue sebutin tadi. Dimana untuk di harga jual dari Sporty ID sendiri itu ada di angka 1,3 jutaan dari harga retail 1,6 juta. Jadi lumayan hemat banget lah ya. Terus juga materialnya ini dia dibuat dari 20% daur ulang, jadi masih ramah lingkungan. Adidas juga memang sedang mengkampanyekan hal tersebut di beberapa sepatu mereka ya, bukan hanya sepatu bola tapi juga sneakers dan lain sebagainya. Dan untuk bobotnya sendiri ini juga lebih ringan dari generasi yang pertama, sekitar 20 atau bahkan hampir 30-an gram. Ketika gue timbang di size 42/3 atau 40,5, itu bobotnya ada di angka 251 gram. Nah, kalau Copa Gloro yang generasi pertama itu ada di angka 278 gram. Jadi menurut gue ini adalah improvement yang cukup patut untuk diapresiasi dari Adidas. Dan mungkin itu yang bisa gue sampaikan tentang bagian uppernya. Yang jelas ini juga masih recommended buat lo yang punya tipe kaki lebar. Beralih ke bagian sole plate atau outsole-nya, dimana untuk desainnya sendiri gue rasa ini makin futuristik dan makin kece. Kalau di generasi yang pertama itu terlihat kayak kaku banget desainnya. Kalau yang sekarang ini makin keren sih. Terus juga disupport dengan 11 stud terdiri dari 4 di area belakang dan 7 di bagian depan. Untuk mempercantik dari si tampilannya juga disematkan logo Adidas dan juga tulisan Gloro. Dan pewarnaannya juga asik, mereka senada dengan bagian uppernya. Terus juga untuk studnya pakai yang bulat-bulat atau molded, ini jelas akan memberikan stabilitas, kemudian daya cengkram tapi juga tetap lincah. Dan landing kaki ketika kena tanah ataupun lapangan itu juga makin soft, dan gue suka dengan tampilan dan juga feel yang ditawarkan dari si sole plate terbarunya ini. Dan entah kenapa gue ngerasa kayak nggak asing dengan si sole plate-nya, desainnya kayaknya ini bukan yang terbaru ya, tapi gue lupa apakah ini adalah sole plate-nya si Predator yang terdahulu atau seri Copa yang zaman dahulu. Gue juga bingung, gue juga lupa. Nah, kalau misal lo tahu dan lo ingat, nanti boleh tulis di kolom komentar. Terus bagian outsole si warna hitam putihnya juga menurut gue juga asik. Dia nggak yang warna hitam jadi nggak monoton, dia pakai warna putih kayak gini. Overall gue suka dengan improvement dari bagian upper sampai ke outsole dari si Copa Gloro 2 ini. Kesimpulannya, Adidas Copa masih punya standar yang cukup tinggi, dan kalau misal lu nggak peduli soal hype ataupun tren atau soal teknologi yang macam-macam di sepatu bola, mungkin ini bisa jadi alternatif yang bagus. Tapi ini juga bisa menjadi pilihan kalau misal lu rasa kalau Predator Elite FT itu berasa terlalu tinggi, karena memang tampilan dari fold over tangnya ini jadi daya tarik utama si Copa Gloro 2 ini. So itu aja yang bisa gue sampaikan. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Link pembeliannya udah ada di deskripsi juga ya. Nanti lu bisa mampir via marketplace kita, ada di Shopee, ada juga di Tokopedia. Atau barangkali mau konsultasi soal size, nanti juga bisa banget langsung hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap Sporty ID, kiblat sport sang juara.